Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang menstruasi singkat, normalkah? Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, apakah moms yang menonton video ini ada yang pernah mengalami menstruasi singkat? Misalnya saja menstruasinya cuma 2 hari atau sampai 3 hari saja, kemudian selesai. Nah, di video saya juga pernah membahas di video saya sebelumnya tentang menstruasi sehat. Videonya seperti ini, jadi untuk moms yang belum pernah menonton video saya tentang menstruasi sehat, bisa juga untuk menonton, karena di situ saya juga membahas tentang cara penggunaan pembalut yang baik dan benar. Jadi moms bisa dapatkan apa itu menstruasi sehat di video saya yang itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang menstruasi singkat. Apakah itu aman, apakah itu sehat, atau justru itu suatu pertanda bahwa ada masalah dalam sistem reproduksi kita. Jadi sebenarnya normalnya menstruasi yang normal atau yang sehat itu adalah menstruasi dengan durasi 2-7 hari. Ada juga referensi yang mengatakan bahwa 3-7 hari. Tapi kita ambil saja 2-7 hari ya. Nah, jadi untuk orang yang mengalami menstruasi lebih dari 7 hari ataupun kurang dari 2 hari, itu bisa dikatakan atau bisa termasuk dengan menstruasi yang tidak normal. Sementara untuk jarak menstruasi itu durasinya rata-rata 28 hari. Jadi misalnya menstruasi di bulan ini dengan bulan selanjutnya itu rata-ratanya 28 hari, atau jaraknya itu 21 hari sampai dengan 35 hari. Itu yang dikatakan normal. Kemudian menstruasi yang tidak normal juga dikatakan jika seseorang mengalami menstruasi yang awalnya itu menstruasinya normal, tiba-tiba tidak mengalami menstruasi selama 3 bulan atau 90 hari. Nah, itu dikatakan haid yang tidak normal. Kecuali untuk ibu yang menggunakan alat kontrasepsi, karena kan alat kontrasepsi hormonal, karena itu beda lagi ceritanya. Nah, sesuai dengan judul yang tadi, bahwa apakah normal jika seseorang durasi menstruasinya itu cuma 2 hari atau singkat? Nah, jawabannya adalah itu masih normal. Jadi sudah terjawab kan moms pertanyaan-pertanyaan atau mungkin hal-hal yang moms khawatirkan tentang menstruasi, apalagi untuk moms yang mengalami menstruasi yang sangat singkat, yaitu selama 2-3 hari saja. Jadi selama menstruasinya itu memang seperti itu jadwalnya, seperti itu kebiasaannya, itu tidak masalah. Tapi kalau itu terjadi secara tiba-tiba, polanya berubah, nah itu bisa saja ada masalah atau mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama adalah karena pubertas. Jadi ini berlaku untuk remaja-remaja yang memasuki masa pubertas. Di mana pada saat memasuki masa ini atau masa pubertas ini, orang-orang itu atau remaja itu biasanya mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur. Sampai 1 tahun misalnya itu tidak teratur. Karena di masa pubertas itu kondisi hormon itu berubah-ubah. Seiring dengan berjalannya waktu, nanti itu akan berubah dan akan sesuai dengan jadwal atau siklus menstruasi yang sebenarnya, seperti itu. Jadi butuh waktu untuk mendapatkan siklus menstruasi yang sebenarnya untuk remaja yang memasuki masa pubertas. Hal yang kedua yang bisa menjadi penyebabnya adalah stres. Jadi hal yang kedua ini adalah stres. Jadi kalau semakin tinggi tingkat stres, maka akan juga mempengaruhi hormon. Sehingga mempengaruhi juga siklus menstruasi yang menjadi tidak teratur. Dan juga bisa mengganggu proses ovulasi. Bahkan bisa saja proses ovulasi itu terhenti, sehingga tidak terjadi siklus menstruasi. Faktor yang keempat adalah olahraga berlebih. Jadi olahraga berlebih itu kalau olahraganya terlalu berlebihan itu juga bisa mengganggu hormonal dalam tubuh kita, sehingga bisa juga menyebabkan terjadinya menstruasi itu terganggu atau bahkan juga tidak mengalami menstruasi. Faktor penyebab selanjutnya atau yang kelima adalah premenopause.
Nah, kalau premenopause itu memang sesuatu hal yang normal karena memang orang menjelang menopause itu akan mengalami menstruasi atau siklus menstruasi itu yang tidak teratur lagi. Faktor yang keenam adalah obat-obatan. Jadi obat-obatan juga dapat mempengaruhi siklus menstruasi. Kecuali misalnya obat KB atau obat hormonal, di mana itu memang bisa menyebabkan atau salah satu efek sampingnya adalah orang atau akseptornya itu tidak mendapatkan menstruasi yang teratur. Kemudian bisa saja juga orang yang menjadi akseptor KB hormonal itu tidak menstruasi selama penggunaan alat kontrasepsi tersebut. Nah, itu masih normal, tapi orang juga yang menggunakan obat-obatan seperti obat antidepresan itu juga bisa mempengaruhi hormonnya sehingga bisa mempengaruhi siklus menstruasinya. Selanjutnya atau yang ketujuh adalah tanda kehamilan. Jadi, orang yang awalnya itu siklus menstruasinya lancar, tiba-tiba menstruasinya terhenti dan beberapa ibu tidak sadar bahwa dia sedang hamil. Sehingga pada saat konsultasi ke bidan, kemudian dilakukan tes urin, barulah tahu bahwa atau dinyatakan bahwa ibu sedang mengalami atau sedang hamil, sehingga itulah yang menyebabkan ibu tidak mengalami menstruasi atau menstruasinya cuma singkat. Menstruasi singkat di sini misalnya kan pada saat janin tertanam dalam rahim itu akan menyebabkan terjadinya peluruhan sedikit, ada sedikit darah yang keluar, sehingga mungkin ibu-ibu biasa mengatakan bahwa itu adalah darah menstruasi yang lebih singkat dan hanya sedikit yang keluar. Kemudian di bulan berikutnya baru sadar bahwa tidak mengalami menstruasi lagi, ternyata sedang mengalami atau sedang hamil, sehingga itu yang menyebabkan siklus menstruasinya itu terhenti. Dan faktor penyebab yang terakhir adalah gangguan kesehatan. Bisa saja moms itu mengalami yang namanya mungkin anemia, radang panggul, endometriosis, kemudian tanda-tanda atau gejala dari kanker rahim atau kanker serviks, seperti itu. Jadi itulah tadi hal-hal yang bisa saja menjadi penyebab kenapa moms mengalami menstruasi singkat atau siklus menstruasinya tidak teratur. Nah, jadi untuk moms saya sampaikan lagi kembali bahwa untuk moms yang memang memiliki siklus menstruasi yang lebih singkat, misalnya 2 hari atau 3 hari, selama itu adalah siklus menstruasi moms yang sejak lama, sudah lama dialami, itu tidak masalah. Kecuali kalau misalnya siklus menstruasinya itu tiba-tiba dari yang dulunya, yang sebelumnya itu panjang, misalnya sampai 5 hari atau 5-7 hari, kemudian tiba-tiba berubah menjadi siklus menstruasi yang pendek, itu moms harus waspada atau sebaiknya hindari dulu stres, kemudian hindari olahraga yang berlebih. Kalaupun sudah dihindari hal-hal tersebut, bisa saja itu merupakan tanda-tanda atau gejala-gejala terjadinya gangguan penyakit pada sistem reproduksi seperti tadi yang saya sampaikan. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya juga ingin menyampaikan untuk moms yang ingin bertanya bisa tuliskan juga di kolom komentar atau bisa DM di Instagram saya cantumkan di kolom deskripsi, atau lewat inbox di Facebook yang juga saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga kalau misalnya ada yang ingin menyarankan untuk apalagi sih yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.